Baik Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita bagi kita semua bersama dengan saya dalam program Fendi Menyapa di pagi ini. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di hari yang baru dengan sukacita yang baru. Bagi mereka yang ada di Indonesia tentunya selamat menikmati dan selamat beristirahat malam ya, sambil mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi kita yang ada di Amerika, selamat pagi dan selamat persiapan untuk bekerja. Dan selamat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di hari yang baru bagi mereka yang ada di Amerika. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu kembali. Nah, shalom Bapak Marlon Romodar, selamat pagi Bapak Marlon, tetap setia, tetap on fire bersama Yesus. Dan shalom juga buat Ibu Ivon Telusa Kulalean dan Bapak Pendeta Jonathan Edi Heriawan bersama dengan Ibu Email yang ada di suatu kota yang lagi hot dan romantisnya mereka berdua. Baik Bapak Ibu, dan selamat bergabung juga untuk Eka Ukwatu Mose. Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Nah baik Bapak Ibu, melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang kenalilah Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tunduklah kepada Allah. Nah, menarik untuk kita belajar. Apa sih yang harus kita siapkan dan bagaimana kita bisa melewati setiap serangan dari kekuatan kegelapan, bahkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan intimidasi. Semua hal-hal yang tadi saya sebutkan itu dia bisa datang kepada kita kapan saja tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini selamat bergabung juga untuk Bapak Elvis dan selamat bergabung untuk Nona Joy Benedict dan selamat bergabung untuk hamba Tuhan yang luar biasa Ibu Pendeta Titi Was, dan selamat bergabung juga untuk Bapak dan Ibu yang akan segera join bersama dengan kita di pagi ini, dan juga selamat bergabung untuk Bapak John Dasmasela bersama dengan istri. Sukacita Tuhan jadi bagian hidup kita. Bahkan Telinte selamat bergabung. Bapak Yosef Syekh Adam selamat bergabung. Bahkan Ibu Irma Tanewa dan Billy Dewana selamat bergabung untuk pagi ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memulai dengan kata ini dari ayat ini, 2 Korintus 2 ayat yang ke-10 dan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, tunduklah kepada Allah. Itu judul pesan kita di pagi ini. Kemarin kita bahas tentang kenalilah Tuhanmu. Dan hari ini kita bahas tentang tunduklah kepada Allah. Nah, selamat bergabung juga untuk IP Makaruku Monaten. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom juga buat Bapak Yosef Syekh Adam bersama dengan Ibu Ans yang ada di rumah. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik. Nah, menarik untuk kita belajar adalah di ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Dan ingat baik, jangan pernah memberi ruang atau space, kesempatan atau pijakan kepada dia. Alkitab berkata bahwa jangan beri dia celah atau kesempatan untuk dia bisa menguasai kita. Dan ingat baik bahwa hari ini kita akan bedah beberapa hal penting menyangkut dengan kata tunduklah. Nah, dikatakan bahwa iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jangan kasih dia kesempatan untuk dia mendapatkan keuntungan dari semua yang kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, baik. Selamat bergabung juga untuk Harlin Lahinda. Ibu Lahinda, apa kabar? Tetap semangat, salam hormat buat suami tercinta. Dan baik Bapak Ibu, coba kita lanjutin ini pelan-pelan. Nah, di dalam 2 Korintus 2 tadi dikatakan bahwa pengampunan menempatkan kekuatan dan kepercayaan kita ke arah yang benar. Perhatikan kata ini.
pengampunan menempatkan kekuatan dan kepercayaan kita ke arah yang benar. Jadi kita semua adalah orang-orang yang telah diampuni. Kita adalah orang-orang yang telah menikmati anugerah, berkat, penyertaan, kasih setia, semua yang terbaik dari Tuhan. Itu jadi bagian hidup kita. Ingat, Yesus telah mati. Dia telah melucuti kekuatan segala bentuk manifestasi yang terjadi, yang berkuasa di atas planet bumi ini. Kekuatan iblis sudah dilucuti. Makanya ketika di atas kayu salib itu, dia berkata bahwa sudah selesai. Artinya begini, kepemimpinan iblis, pengendalian akan segala sesuatu yang terjadi di planet ini, dia sudah mengambilnya dan dia sudah menang. Artinya sudah selesai segala sesuatu yang pernah diambil oleh iblis dari kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu di pagi ini. Dan saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil di rumah. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal penting yang kita bahas di pagi ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, kembali ke sini. Banyak panggilan dan tujuan rohani telah digagalkan oleh karena kesombongan yang dimana manusia tidak mau mengampuni. Nah, tadi saya katakan pengampunan menempatkan Anda kepada kekuatan dan kepercayaan kita ke arah yang benar. Orang yang terbiasa mengampuni atau orang yang terbiasa dilukai dan terus melepaskan pengampunan adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam agenda kekekalan Tuhan. Tahukah kita bahwa Yesus mati? Itu konsep pengampunan sedang berjalan di situ. Tahukah saudara dan saya bahwa apa yang kita nikmati sekarang itu adalah bagian dari yang disebut dengan pengampunan Bapa kepada kita. Dan Yakobus pasal 4 ayat 6, seperti pembicaraan kita di pagi ini, topik pembicaraan kita adalah tunduk kepada Allah. Pengampunan itu menjadi dasar untuk saudara bisa tunduk kepada Allah. Kalau Anda tidak pernah mengampuni, untuk tunduk kepada Allah itu tidak mungkin. Sebab pengampunan itu menjadi dasar untuk kamu dilepaskan kepada dimensi spiritual yang lebih tinggi. Pengampunan akan membawa Anda melihat hal-hal yang tidak biasa. Orang yang sering dilukai adalah orang yang benar-benar harus melepaskan pengampunan. Karena rasa luka itu bisa menimbulkan pembunuhan berikut. Ingat Kain dan Habel, ya. Ingat juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Kebencian, iri hati itu bisa menimbulkan hal-hal yang tak terduga. Nah, kita kembali ke sini. Dikatakan bahwa Yakobus 4 ayat 6 dan 7 ini menjadi fokus kita. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah. Nah, ini tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, perkataan tunduklah, kata tunduklah itu diambil dari kata asli Yunani hupotasso. Nah, hupotasso ini kita akan bahas kata ini. Hupotasso itu diartikan penyerahan. Terjemahan bahasa Indonesia kita dipakai dikasih kata tunduklah. Ya. Nah, ada beberapa sesuai kalimat dan penempatan konteks ya. Nah, hupotasso ini bagaimana kita belajar dia dan dia ada di dalam konteks perjanjian baru. Nah, kenapa saya ingin Bapak Ibu mengerti kata tunduklah ini dulu? Supaya waktu Bapak Ibu tunduk kepada Allah, Bapak Ibu tahu
Di mana posisimu? Dan apa yang saudara harus kerjakan? Saya pengen saya pengen kamu lakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu atas dasar pengertian. Sebab kebanyakan dari kita melakukan sesuatu tanpa pengertian. Beberapa yang saya jumpai dan saya temukan di dalam pelayanan bahwa kenapa you baptis? Nggak tahu, ikut aja. Nah, berarti kita baptis, gini, Anda boleh baptis, tapi Anda perlu pengertian. Pengertian mengapa you harus baptis. Apa makna dan maksud dan tujuan Anda dibaptis. Itu penting. Nah, jangan ikut-ikutan. Nah, saya mungkin karena panggilan saya dan sebagai pengajar, penginjil, dan sekarang posisi saya sebagai gembala, saya akan terus mengajar orang. Gitu. Nah, karena saya pengen semua orang yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, harus memiliki dasar dan pengertian. Karena kalau saudara dan saya melakukan sesuatu tanpa dasar dan pengertian, Anda nggak akan bakalan ketemu banyak hal di sana. Nah, kembali ke sini. Nah, kata hupotasso ini, hupotasso adalah kata Yunani yang darinya kita mendapatkan juga istilah ini dikaitkan dengan penyerahan dalam pernikahan. Ini menarik. Ini menarik banget. Nah, seperti tadi saya katakan, kata ini dipakai dalam beberapa konteks ya. Antara murid dengan guru, antara kepemimpinan dengan bawahan dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya mencoba untuk melihat dari sisi keluarga, pernikahan ini. Nah, hupotasso ini, ingat baik di dalam konteks pembicaraan kita adalah Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, dan lawanlah iblis. Ya toh? Jangan dibalik, lawanlah iblis dan tunduk, jangan dibalik. You tidak punya power. Gitu. Makanya Tuhan katakan bahwa you harus diperlengkapi dengan kekuatan kuasa dari Maha Tinggi. Dan waktu kamu sudah punya kuasa, kamu bikin apa aja, kamu bisa pegang kendali dalam banyak sisi. Kenapa? Karena kamu punya power. Nah, dan selalu ingat ini, sama seperti Yusuf diberikan cincin oleh Firaun, itu bukti bahwa dia melepaskan powernya, dia melepaskan kuasa. Ya, yang membedakan mereka cuma tahta, kan begitu. Nah, tapi mari kembali ke sini Bapak Ibu. Tunduklah kepada Allah. Ini keren ini. Nah, oke, pelan Bapak Ibu. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 24 dikatakan bahwa karena itu sebagaimana jemaat tunduk. Jemaat tunduk, itu kata juga yang dipakai. Hupotasso. Ya. Kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Hupotasso. Nah, hal ini diperkuat lagi di dalam kitab Kolose 3 ayat 18. Ya. Efesus 5 ayat 24 tadi saya sebutkan. Dan Anda bisa baca itu seluruh Efesus itu tentang topik tentang perikop tentang hubungan suami istri. Nah, tapi di ayat yang ke-24 ini menjadi fokus kita ya. Karena itu sebagai jemaat tunduk hupotasso kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, oke. Itu diperkuat. Jadi Rasul Paulus menggunakan kata ini dalam Efesus pasal 2 tadi. Hal yang sama juga digunakan dalam Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kalau suami istri tidak atau istri tidak memiliki konsep tunduk ini. Ingat baik, tunduk bukan berarti diperbudak.
Halo, dengan mengerti baik-baik, tunduk bukan berarti diperbudak, no. Tunduk itu kata yang tepat adalah penyerahan, atau saya sebut itu submission, penundukan diri. Nah, hormat, respect terhadap suami itu mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hubungan rumah tangga. Jadi menarik untuk kita belajar hari ini adalah kenapa di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah. Kemudian dalam kehidupan hari-hari Tuhan sedang mengajarkan bahwa tunduk kepada Allah itu sama persis seperti istri tunduk kepada suami, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi ini kata sama yang dipakai hupotasso ini. Jadi tunduklah, respect, hormat begitu, ya. Oke. Nah, kata ini juga hupotasso ini, tunduklah ini digunakan dalam Lukas pasal 7 ayat 8 dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, hupotasso ini digunakan dalam Lukas pasal 7 ayat 8 juga. Nah, hupotasso diambil dari dua kata, hupo dan tasso. Nah, hupo diterjemahkan di bawah. Tasso menunjuk kepada di bawah kuasa atasan, artinya di bawah perintah. Nah, kenapa Yakobus 4 ayat 6 dan 7 dikatakan tunduklah kepada Allah? Nah, jadi gini, maksudnya begini. Kamu di bawah Allah, kamu di bawah kekuasaan dan perintah Tuhan. Kamu harus hidup di bawah dan di dalam kehendak Allah supaya kamu punya kuasa untuk mengalahkan dan lawan si iblis. Nah, saya pernah punya pengalaman menengking setan, mengusir setan. Itu pengalaman-pengalaman itu yang pernah saya lewati. Nah, saya pun menyadari bahwa semua kita diperlengkapi dengan kuasa. Tapi tahukah saudara bahwa persiapan itu penting? Nah, apa salah satu bentuk persiapan? You harus respect sama Tuhan. Tunduk di bawah kuasa perintah. Nah, di dalam Lukas pasal 7 ayat 8 itu hierarkinya jelas. Kepemimpinannya terlihat jelas. Karena seorang perwira ini dikatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya toh? Selesai Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah, perhatikan kata ini. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Tahukah saudara hamba? Hamba di dalam konteks Lukas pasal 7 ayat yang kedua, hamba di situ digunakan kata doulos. Budak. Nah, budak pada waktu itu dan pada zaman itu, jika didapati kaki tuannya dingin, kalau dia pengen menghangatkan kakinya, tidak segan-segan si tuan membelah perut budak dan masukkan kakinya. Karena budak pada zaman itu tidak dihormati dan tidak dihargai, bahkan tidak ada harganya. Gitu loh. Jadi, nah itu sedang sakit keras, budaknya sakit keras, hamba sakit keras dan hampir mati. Nah, ada yang perlu kita belajar di sini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongan. Katanya, ia
meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi di rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ini prajurit keren banget. Ya. Sorry, bukan prajurit, perwira, ya. Ini perwira keren banget, punya posisi, punya jabatan, kedudukan, punya hamba, punya budak, punya bawahan, punya prajurit, tinggal perintah. Nah, dikatakan begini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini kata perwira. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata. Ini di ayat yang ke-8 tadi saya bilang ada hupotasso ini. Ada hupotasso. Nah, ada kata itu, tasso tadi itu. Menunjukkan kepada di bawah kuasa atasan perintah. Artinya prajurit ini, perwira ini sedang menjelaskan kepada Yesus. Aku butuh perkataanmu saja. Aku gak layak terima engkau. Gitu. Tapi kemudian beberapa orang berkata bahwa guru, kamu perlu tolong dia karena orangnya baik hati. Dia sangat menghormati bangsa kita. Bahkan dia tidak segan-segan membangun rumah ibadah kita. Artinya orang ini punya prestasi bagus lah di depan orang Yahudi begitu ya. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ini yang saya suka nih. Yesus heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Jadi perwira ini cuma butuh perkataan Tuhan. Nah, hari ini berapa banyak dari kita yang memiliki pergumulan hidup? Berapa banyak dari kita yang memiliki tekanan hidup? Berapa banyak dari kita yang memiliki doa-doa yang mungkin saja belum terjawab? Jangan putus asa. Terus memiliki konsistensi hati. Sebab dari sana Anda akan lihat hal-hal yang tidak biasa. Kehidupan Tuhan sedang berlangsung hari-hari ini. Nah, ingat baik bahwa tasso itu menunjuk kepada di bawah kuasa atasan. Prajurit perwira ini sangat pahami apa itu perintah. Dia sedang memberitahu kepada semua kita dan dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa perintah, perkataan yang keluar dari kepemimpinan, yang keluar dari pemimpin, itu memiliki otoritas untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi tujuan dari perkataan itu disampaikan. Nah, ketika ketika perwira ini mengatakan bahwa, guru, aku tidak layak. Guru, aku perlu sepatah kata saja. Aku perlu perkataanmu saja. Gitu. Karena bagiku, posisiku sebagai perwira, aku punya prajurit. Aku suruh mereka pergi dan datang, mereka akan lakukan itu. Lalu kemudian, aku gak layak. Soalnya padahal dia perwira. Orang yang punya nama, punya posisi dalam masyarakat. Dihormati, dihargai. Dan dengar ini, dia punya nilai yang disebut dengan kemurahan hati. Ini yang perlu kita belajar di sini bahwa lalu kemudian kita dapati di ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Coba saudara lihat. Artinya gini, itu bahasa Inggrisnya bilang amazed, artinya takjub, ajaib. Gila, ini keren banget orang ini. Berarti dia mengerti. Dia mengerti apa itu perkataan. Itu dia kembali ke sana. Shalom Pak Jayadi Ong.
Tuhan memberkati Ibu Caroline Ham dan Ibu Hursefuni, Ibu Koce Manuhutu, Ibu Selina Laberi, Ibu Evi Patipluhu, dan Teni Jeti. Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Rosalina Soplera, maju terus. Ibu Mona Saetapi dan Ibu Lina, dan juga Bapak John Patikawa. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kembali ke sini. Dikatakan bahwa Yesus menjadi heran akan dia. Ini menarik. Yesus menjadi heran. Herannya di mana? Karena dia mengakui, saya punya posisi, saya punya jabatan, tapi saya nggak layak untuk terima engkau. Kirimkan perkataanmu saja. Itu cukup untuk menyelesaikan masalah yang sedang gue gumuli. Artinya seorang perwira tapi sangat menghargai hambanya di bawah. Menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu, bahwa perwira ini menunjukkan hal-hal yang tidak biasa bagi kita. Ingat baik di dalam konteks dari Lukas pasal 7 ini, kata hamba di situ pakai kata doulos, budak, orang suruhan, gitu. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, lihat. Kemudian dia menjelaskan begini. Di bawah kuasa atasan atau perintah, perwira perintahkan prajuritnya. Jadi Yesus, aku perwira tapi aku gak layak terima engkau. Kirim saya satu kata saja untuk menyelesaikan pergumulan saya. Nah, aku perlu satu kata saja. Waktu Yesus ketemu badai, Yesus cuma keluarkan satu kata. Diam, tenang. Diam, tenang. Nah, Yesus tidak butuh doa yang panjang-panjang. Doa Bapa kami itu doa yang paling powerful. Singkat, jelas, padat, tajam, dan terpercaya. Nah, tapi berapa banyak dari kita tidak hafal itu doa. Iya kan? Nah, tapi baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Hanya satu kata prajurit ini sedang beritahu kepada guru begini bahwa pergi, datang, laksanakan. Itu militer. Nah, kata-kata ini itu melekat di mulut seorang militer. Nah, pergi, datang, laksanakan, kerjakan. Waduh, itu aja. Jadi dia sedang kasih tahu kepada Tuhan begini, Tuhan, saya cuma perlu satu kata, sembuh, selesai. Saya cuma perlu itu. Nah, sesungguhnya saya secara pribadi saya berubah banyak dengan konsep ini. Kenapa saya bilang saya berubah banyak? Banyak dari kita, apalagi hamba Tuhan model seperti saya ini, suka banyak bicara, suka ngomong gitu. Satu kata, satu pertanyaan dikasih, saya bisa jabarkan itu 2 lembar. Nah, tapi tuh prajurit ini cuma memberi satu. No. Saya cuma perlu kata itu. Sama seperti aku perintahkan prajuritku. Pergi, datang, laksanakan, kerjakan. Selesai. Cuman itu. Karena di dalam kata pergi, datang, laksanakan, dan kerjakan, itu sudah mencakup sebuah pola pikir dan jawaban di dalamnya. Jadi waktu dia ketemu dengan Yesus, artinya dia bilang begini, si perwira ini katakan, saya perlu satu kata saja. Dalam nama Yesus dari tempat ini, aku perkatakan terbukalah rahimmu. Bagi yang punya baby, yang pengen punya baby maksudnya. Dalam nama Yesus terbuka, ada benih ilahi di sana. Beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Aku katakan hari ini terbuka langit di atasmu. Tanah mengeluarkan yang terbaik. Ketika Yesus berhadapan murid-murid panik, ketakutan di dalam perahu itu karena air masuk ke perahu itu. Kepanikan mendatangi mereka. Berapa sering kita panik dengan situasi dan kehidupan ini. Tuhan cuma katakan, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan takut. Itu kalimat, itu kata, frase itu paling sering dikatakan. Jangan takut. Nah, kemudian dikatakan begini bahwa Yesus berdiri dan berkata, diam. Diam, men.
Seketika itu laut pun reda. Murid-murid pada ketakutan. Pak, takut, bukan takut ini ya, tapi kaget, heran begitu. Kenapa ini? Ini orang siapa? Laut pun dengar suaranya. Itu yang saya bilang. Kemahakuasaan Yesus. Nah, sekali lagi, waktu kamu tunduk, Yakobus pasal 4 tadi, waktu kamu tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis tidak akan mengganggumu. Kenapa? Karena dalam dimensi waktu kamu tunduk, sama seperti Tuhan katakan kepada laut itu. Diam dan tenang. Waktu Anda diperintahkan Tuhan untuk katakan, untuk manifestasikan doa-doa yang berkuasa itu, waktu kamu berdoa buat orang sakit, waktu kamu berdoa buat kamu katakan diam dan tenang, sembuh dalam nama Yesus. Itu sudah cukup menyelesaikan banyak hal. Nah gini, waktu Anda berdoa dalam nama Yesus, kamu buka mata, orang itu kok masih sakit ya? Saudara tahu, Anda sedang bermain di ranah, karena kita terbiasa dengan pola pekerjaan instan. Kita pengen segala sesuatu itu instan. Ingat baik, yang ada disebut yang namanya second touch. Artinya gini, jamahan pertama masih buram. Jamahan kedua clear dalam melihat. Nah, saya cuma mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Waktu kamu berdoa, mungkin kamu belum clear dalam melihat. Tapi baiklah, datang lagi kepada Tuhan. Gitu loh. Sama seperti seorang perempuan yang datang kepada hakim yang lalim itu kah? Ketok pintu siang hari malam sampai dia bela perkaranya. Sama seperti Elia menyuruh bujangnya, "You lihat ke arah langit sana, ada awan enggak?" Gitu. Belum tanda-tanda, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Dengar baik. Lihat lagi, lihat lagi. Mujizat itu dia dekat dengan apa? Orang yang taat dan obedience. Orang yang taat, obey terhadap apa? Perkataan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, konsep hupotasso, tunduklah ini dipakai dalam dunia militer antara atasan dengan bawahan. You diperintah, pergi, jadi, laksanakan. Militer itu, Bapak Ibu dengar baik Bapak Ibu. Militer itu, dia tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kalau dalam suasana perang, mereka dilatih untuk satu kata mewakili dan menjelaskan banyak hal. Jadi ketika satu kata sampai ke kupingnya, dia udah tahu, prajuritnya tahu maksud dan tujuan komandan apa. Sama saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita cuma datang kepada Tuhan, kita cuma butuh satu kata. Dengan satu kata itu kita tahu powerful sedang datang. Jadi prajurit ini mengerti banget, perwira ini mengerti. Guru, kamu jangan datang. Aku gak layak terima kau di rumahku. Kirim saja satu kata. Gitu. Lalu Yesus berkata, iman sebesar ini tidak kudapati di kalangan orang Israel. Ini maksudnya apa? Orang Israel itu pada zaman itu mereka paling suka yang namanya penjelasan. Penjelasan beginilah, penjelasan itulah, inilah. Nah, militer ini tahu banget satu kata menyelesaikan banyak perkara. Nah, Anda bisa bayangin coba kalau dalam kondisi peperangan. Iya toh? Anda bisa bayangin dari perwira menjelaskan ke prajurit. Menjelaskan kamu harus begini. Waduh, udah keburu banyak orang yang mati. Makanya prajurit itu butuh satu kata saja. Perwira ini keren banget, Lukas pasal 7. Nanti saudara bacalah. Nah ini mari kita belajar satu ini. Jadi pagi ini Bapak Ibu, kita belajar satu kata ini aja. Tunduklah. Itu saja. Tunduk di bawah siapa? Otoritas Tuhan. Waktu kamu dikendalikan oleh Tuhan. Waktu kamu dikuasai oleh Tuhan, kamu menjadi manusia lain. Makanya orang yang diurapi itu bukan niat dia untuk menghindar dari banyak orang, tapi itu seperti karunia, kapasitas, talenta itu membawa dia sedikit terpisah dari kebanyakan orang gitu loh. Jadi kayak dia spesial gitu.
Nah ini yang saya mau kasih tahu buat saudara, bukan karena dia sombong, bukan. Tapi karena pengurapan itu mengarahkan dia kepada hal-hal yang spesifik. Sehingga dia terlihat asing atau terlihat aneh di pandangan mata kebanyakan orang. Gitu. Padahal Tuhan lagi bersiapkan dia untuk hal-hal yang tidak biasa. Nah, ini mari kita belajar ini. Nah, penyerahan, hupotasso itu penyerahan. Kata penyerahan, serahkan dirimu kepada Allah, tunduklah di bawah dia. Nah, kata ini juga dipakai dalam pernikahan toh, antara istri kepada suami, jemaat kepada Kristus, tunduk. Jadi gini, jemaat yang tidak tunduk kepada otoritas kebenaran Allah, sudah dijamin dia susah diatur. Itu sudah. Jadi gini, jemaat yang tidak tunduk kepada firman, sampai ayam tumbuh gigi pun, dia susah dia susah diajarkan dalam banyak hal. Kenapa? Karena memang udah keras kepala. Kristus aja dia lawan, nggak tunduk. Makanya ini, kalau kita terbiasa tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada otoritas kebenaran, kita tunduk kepada firman Allah, kita tunduk kepada kebenaran, itu orang yang mudah sekali mengikuti pergerakan Allah. Orang-orang yang hidup di bawah ini, submission, penundukan diri, itu orang yang gampang bergerak di dalam agenda dan tujuan Tuhan. Kalau saudara nggak punya tujuan, kalau saudara nggak punya submission, penundukan diri, aduh, itu sampai ayam tumbuh gigi Bapak Ibu. Wah itu, kapan lagi itu ayam tumbuh gigi? Sampai ayam, aduh, itu sudah susah itu. Makanya saya bilang, perwira ini seharusnya Thomas, murid Yesus itu, Thomas itu, harus belajar dari perwira ini. Thomas lihat dulu baru percaya. Kemarin saya katakan bahwa murid-murid ketika disampaikan Yesus bangkit, aku telah lihat. Maria Magdalena datang, 2 orang yang berjalan ke Emmaus diceritakan bahwa kita ketemu Yesus sudah bangkit. Murid-murid tidak percaya. 11 murid tidak percaya. Saudara bisa bayangin coba. Kamu berhari-hari dengan Yesus, bertahun-tahun dengan Yesus. Kamu makan, minum, berbaring, mandi bareng-bareng di Galilea. Tapi tidak kenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong. Makanya saya bilang, manusia kita ini sangat berpotensi untuk mengkhianati Tuhan. Kita ini sangat berpotensi untuk meniadakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Telah terbukti bahwa ketika saudara mengalami gesekan, telah terbukti banyak dari kita menjauh. Sebagai satu contoh, Yesus sampaikan pesan-pesan yang keras. Kemudian orang banyak melihat, termasuk murid-muridnya, ketika mendengar perkataan itu sangat keras. Lalu mereka apa? Menjauhkan diri. Lalu mereka meninggalkan dia. Itu makanya saya bilang, di akhir zaman ini, banyak jemaat menyukai pendeta-pendeta yang memberikan khotbah-khotbah yang cuma berkat. Itu. Begitu ada khotbah yang menyerang dan menghanguskan daging kamu tinggalin. Itu Alkitab sudah bicara gitu loh. Menjelang akhir zaman akan banyak orang meninggalkan kebenaran Injil yang benar. Dengar baik, Injil yang benar bukan menyenangkan daging kamu. Injil yang benar adalah menghanguskan daging kamu. Saya kasih tahu itu. Injil itu berita baik, oke? Good news. Good news bagi roh. Tapi good news tidak bagi dagingmu, bisa dimengerti. Ketika Injil berkata, mengampuni, rohmu berteriak enak. Respon. Rohmu respon. Itu makanan bagi rohmu. Tapi bagi tubuhmu, sabar dulu mengampuni. Siapa dia? Waduh, dia telah menyakiti hatiku. Aku akan turun dalam dunia orang mati dan tidak mau mengampuni. Coba. Kenapa? Karena Injil good news bagi rohmu. Tapi tidak untuk daging kamu. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Makanya gak gampang. Makanya saya bilang agama Kristen itu bukan agama biasa.
saya sebut Kristen itu agama hati. Saya sering mengungkapkan gitu. Itu agama hati. Kenapa? Waktu Injil sampai, dia kasih hancur kamu punya keinginan daging. Itu Injil. Gitu. Nah, oke. Di dalam Matius pasal Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, kata ditunjukkan itu diambil dari kata itu juga, taso. Taso itu artinya mengarahkan. Nah, dengar baik. Waktu kamu tunduk kepada Allah, kamu adalah orang yang mudah diarahkan. Nah, waktu kamu tunduk kepada kebenaran, kamu adalah orang yang mudah mengikuti pergerakan Allah. Tunduk itu penting. Sebuah rumah tangga suami istri, mereka bisa berjalan begitu romantis dan diberkati karena istri tunduk kepada suami. Dan suami menghormati dan menghargai dan mengasihi dan menyayangi, melindungi, take care dengan dia punya istri. Itu penting. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa pahami ini. Nah, oke, lihat. Ini Matius pasal 28 ayat 16 ini, itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Saya mulai mengerti dan memahami ketika kata taso, hupotaso tunduklah itu, dan kemudian seperti tadi saya jelaskan bagi Bapak Ibu, itu kata ditunjukkan dalam Matius 28 ayat 16 ini adalah ditunjukkan itu dari kata taso. Kata taso ini artinya mengarahkan. Nah, Anda bisa bayangin coba. Jadi waktu kamu tunduk, kamu orang yang mudah diarahkan oleh Tuhan. Itu saja. Istri juga begitu di rumah. Prajurit tunduk kepada atasan, kepada perwiranya. Itu supaya dia apa? Dia selamat. Kenapa? Karena di atas kepemimpinan, di atas suami, di atas Kristus, mereka punya perintah. Untuk apa? Mengarahkan hidupmu. Kenapa banyak dari kita terlihat seperti orang yang liar? Karena kamu tidak mau tunduk. Gitu. Kalau kamu tunduk, kamu mengalami berkat. Tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada atasanmu. Tunduk. Nah, ingat baiknya, tunduk bukan berarti diperbudak. No, bedakan bos. Itu dalam fungsi dan tugas. Itu. Di dalam kata tunduk itu ada arti mengarahkan. Itu. Makanya Yakobus 4 tadi ayat 7. Tunduk kepada Allah. Kita ini manusia yang liar dan berdosa. Makanya kita perlu diarahkan. Domba itu binatang yang bodoh. Makanya dia perlu gembala. Karena gembala yang mengerti di mana air tenang dan rumput hijau. Makanya domba perlu diarahkan. Kita ini manusia yang perlu diarahkan. Kalau kita tidak pernah mau diarahkan Tuhan, jangan harap kamu bisa berhasil. Kenapa? Kamu ada di bawah kepemimpinan siapapun. Kalau kamu tidak hidup di dalam yang namanya submission, penundukan diri ini, submit ini, kamu akan kehilangan posisi-posisi yang seharusnya you ada di situ. Gitu loh. Penundukan diri itu penting. Nah, hupotaso itu, kata tunduk ini, mengatur di bawah untuk bawahan. Ya. Kemudian apa? Tunduk pada diri sendiri. Nah, di dalam kata tunduk ini ada unsur disiplin. Kenapa? Karena waktu kamu tunduk, kamu seperti membunuh keinginanmu. Gitu loh, ngerti ya? Untuk atasan punya perintah. Perintah atasan harus
kamu laksanakan, mungkin kamu nggak suka. Tapi karena di atasan, you harus tunduk. Ada banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita belajar, ya. Nah, contoh, hupotasso artinya dulu. Arti hupotasso lagi, mengatur di bawah, untuk bawahan, tunduk pada diri sendiri, taat, ya. Kemudian tunduk pada kendali seseorang, ya. Itu pemimpin dong, ya. Nah, untuk menyerah pada nasihat atau nasihat seseorang. Artinya gini, kamu masuk di dalam nasihat itu, menjadi pelaksana dari nasihat itu. Jadi kenapa Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Kalau Anda tidak pernah masuk dalam nasihat Tuhan, berenang, bernafas dalam nasihat dan kendali Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi, kamu nggak bisa kalahkan iblis. Iblis akan datang begini, ini siapa? Bisa dimengerti. Nah, untuk mematuhi tunduk, meskipun definisi ini sangat membantu kita. Definisi dari kata hupotasso, takluk ini membantu kita. Untuk apa? Mencerahkan, untuk melihat di mana pelaksanaan hupotasso ini, kata tunduk ini. Jadi kata tunduk ini untuk mematuhi, lalu untuk menyerah pada nasihat atau nasihat seseorang. Itu kata tunduk, hupotasso itu. Nah, menyerah pada nasihat dan nasihat seseorang. Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Nah, kenapa iblis nggak lari-lari dari kita? Karena kita nggak taat. Karena kita tidak ada di bawah otoritas kebenaran. Itu sudah. Nah, lihat ini. Gandum dan lalang tumbuh bersama. Gandum dan lalang tumbuh bersama. Nah, jangan cabut lalang. Itu bukan tugasmu. Bisa dimengerti. Tugas kita menabur. Artinya gini, tugas kamu menabur, tugas kamu tunduk kepada Allah, terima kebenaran. Gitu. Nah, dengar baik, kerajaan setan dan kerajaan Allah akan tumbuh bersama. Gandum tumbuh, lalang juga tumbuh. Kerajaan setan makin kuat, gereja juga makin kuat, kerajaan Allah juga makin kuat. Jadi jangan khawatir, karena pada waktunya musim menuai itu akan datang, mereka akan dipisahkan. Jadi tugas yang memisahkan lalang itu tugasnya Tuhan. Tugas kita adalah apa? Tabur yang benar. Oke, kamu begini. Ingat baik Yakobus pasal 4. Dengar, jangan salah tangkap saya. Tengking setan oke. Karena kita punya kuasa untuk itu. Usir setan, pelayanan pelepasan oke. Semua itu oke. Saya tidak melarang atau tidak setuju, bukan. Saya setuju dengan semua itu. Tapi begini, berikanlah porsi lebih kepada berikan porsi penundukan dirimu terhadap Allah lebih daripada kamu belajar musuh yang sudah kalah. Bisa dimengerti toh? Jadi gini, jangan habiskan waktumu dengan mempelajari kekalahan musuh, tapi habiskan waktumu dengan mempelajari kemenangan Kristus atas musuh. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi pahami itu. Jadi waktu kamu dikuasai kebenaran, aduh, kebenaran memerdekakan kamu. Alkitab berkata gini, kebenaran Kristus memerdekakan kamu. Itu dia. Nah, Matius 13 dikatakan ini, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Artinya gini,
Semakin naiknya kerajaan Allah, semakin gereja bertumbuh, semakin kamu hidup di dalam kebenaran, Anda akan terlihat, Anda akan melihat bahwa di sisi lain lalang makin tumbuh. Makanya saya bilang, kenapa orang ikut Yesus kok tambah banyak masalah? Kenapa orang ikut Yesus kok tambah banyak tekanan hidup? Kenapa aku ikut Yesus kok banyak masalah sih, orang-orang pada benci saya? Jangan kaget. Karena Alkitab udah jelas, Matius 13 katakan, gandum tumbuh, berbulir, lalang juga tumbuh. Jadi bersamaan dengan kebenaran meninggi, kerajaan kegelapan juga meninggi. Makanya jangan kaget. Kapan waktu itu terjadi pemisahan? Menuai. Nah, jangan salah, lalang tidak menghasilkan buah, tapi gandum punya buah, punya bulir. Iya, punya benihnya. Lalang tidak. Jadi bakalan dipisahkan. Makanya Yesus datang kepada pohon ara dan dia bilang, ini pohon gak menghasilkan apa-apa. Aku datang cari buah. Yesus tidak cari, dengar. Yesus tidak cari daun. Yesus tidak cari ranting, batang. Yesus cari buah. Nah, tugas kita adalah menabur sebanyak-banyaknya. Itu saudaraku. Nah, jika setan semakin kuat, memang seharusnya begitu. Karena kerajaan Allah pun semakin kuat. Gitu. Nah, kalau kamu lihat, kalau kamu semakin berapi-api dengan Tuhan, tekanan hidup pun semakin banyak. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, persoalan juga semakin ada. Jangan berharap bahwa, oh Tuhan, saya sudah ikut Tuhan ini, semua jalan lurus-lurus. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin banyak datang kebencian. Semakin datang orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Jangan kaget. Jika setan semakin kuat, memang seharusnya. Karena kerajaan Allah pun semakin kuat. Mereka akan tumbuh bersama dan memiliki pengharapan. Sama-sama kerajaan kegelapan juga punya pengharapan. Kerajaan Tuhan juga punya pengharapan. Nah, Yesus memulai dengan 11 orang. 11 orang baik yang sekarang Anda bisa lihat sudah tumbuh menjadi 1,5 miliar pengikut Yesus. Gitu? Benih itu kecil, saya mau kasih tahu. Benih itu kecil, makanya saya bilang, nabur terus yang baik. Sama seperti saya berbicara sekarang. Saya akan tabur kebenaran terus sampai saya dipanggil Tuhan. Dan saya akan tidak stop untuk memberitakan kebenaran Allah. Saya tidak akan stop untuk melakukan kebenaran Allah. Saya tidak akan stop untuk menghentikan perkataan-perkataan kebenaran. Nah, benih itu kecil, tapi akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Sama. Perkataan Allah. Mungkin bagi Anda, ini biasa saya sudah dengar 2-3 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, kamu lakukan gak? Kenapa khotbah itu dia datang seperti mengingatkan kamu kembali? Karena kemungkinan besar Anda sudah keluar dari relnya. Jalurnya kamu udah keluar. Nah, makanya kebenaran itu datang terus. Benih itu harus ditabur terus. Saya tidak akan stop perkataan saya tidak akan stop hati saya untuk terus menyampaikan firman Allah. Entah lewat tulisan, entah lewat apa saja yang saya bisa bikin, saya akan lakukan itu. Nah, dikatakan ini, benih itu akan tumbuh. Benih sesawi, itu dia tumbuh, burung bisa bersarang di situ, ya toh, dan sebagainya. Nah, benih itu kecil, tapi dia tumbuh menjadi pohon. Itulah kerajaan Allah. Gitu. Gereja satu-satunya kelompok yang tidak akan kehilangan customer, saya kasih tahu. Gereja adalah satu-satunya kelompok yang tidak akan kehilangan customer karena meninggal. Jemaat meninggal, tapi gereja tetap eksis, bukan? Orang mati tetap eksis, bukan? Tetap ada. Gereja tidak akan kehilangan customer. Nggak akan. Saya pun tidak akan kehilangan
customer saya gitu, kasarnya gitu. Saya tidak akan kehilangan itu. Bahkan saya tidak kehilangan orang-orang untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dari hidup kita. Ingat baik, hendaklah kita masing-masing menjadi surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Saya mau kasih tahu buat saudara, gereja ada di satu kota, orang percaya dalam hal ini. Orang percaya ada di satu kota. Berarti itu ada rambu-rambu yang Tuhan taruh. Lewat mana? Lewat hidupmu. Anda bisa bayangkan kalau Anda pergi ke kota. Itu tiba-tiba dicabut. Itu semua rambu-rambu lalu lintas yang pernah kamu lihat. Manusia yang terbiasa hidup dengan rambu lalu lintas. Itu dicabut, saya jamin. 5 menit kemudian kecelakaan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena rambu-rambu lalu lintas dicabut. Sama halnya, orang Kristen dikeluarkan dari setiap kota. Oh, itu sedang bahaya itu. Itu bahaya itu. Oke. Tuhan akan bikin perbedaan. Tuhan akan bikin perbedaan. Antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saya sangat paham sekali bahwa apa saja yang Bapak Ibu sedang alami dan hidupi sekarang. Semua situasi-situasi ini kan baik buat jiwa kita. Nah, gereja tidak akan pernah mengecil Bapak Ibu. Gereja tidak akan pernah mengecil. Karena benih itu akan semakin besar dan menjadi pohon yang besar. Gereja tidak akan semakin kecil. Kamu lihat ada artis ini pindah agama, artis ini pindah agama. Tapi tidak mempengaruhi banyak hal. Gereja tetap jalan. Karena Tuhan punya orang-orang kunci. Anda lihat Elia. Elia bilang, aku seorang diri saja. Sebagai Nabi Allah di sini. Tuhan bilang, you salah men. Aku punya 7.000 yang kusiapkan yang tidak mencium. Dan mengabdikan dirinya kepada Baal. Tuhan punya orang. Makanya saya mau bilang buat saudara hari ini. Jangan merasa kamu sendiri. No, Tuhan masih punya 7.000. Tuhan masih punya sekian banyak orang yang berdiri untuk melihat kebenaran ini dengan cara yang tidak biasa. Gitu loh. Tapi Pak, penganiayaan sana sini. Loh, itu memang sudah begitu. Sorry, saya mau katakan ini. Semua kita yang dilahirkan percaya Yesus bersiap untuk mati. Itu aja. Kita nggak pernah tahu kita mati seperti apa, dengan cara seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Apakah saudara tahu murid-murid Yesus itu 12 orang itu? Mayoritas dari mereka semua mati karena dianiaya. Hanya satu Yohanes yang mati karena usia tua. Selebihnya semuanya mati karena dianiaya. Sampai Paulus pun yang dulunya penganiaya gereja. Waduh, dipukul berkali-kali. Nah, kita bersyukur. Kita masih terpelihara rapi sampai hari ini. Mari punya kesempatan untuk ibadah-ibadah yang betul. Saudara, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu di tempat ini. Kita semua tidak tahu bagaimana kita akan yang namanya dijemput maut, dengan cara apa gitu. Dengan cara apa gitu. Ada orang yang dijemput maut dengan cara ditabrak, kena bom, tenggelamnya kapal. Kita nggak pernah tahu, men. Artinya saya sedang bicara kepada Bapak Ibu semua, termasuk saya. Saudara dengar, pesan ini bukan cuma untuk Anda, tapi pesan ini juga untuk saya. Sesekali saya pernah tidur, saya pernah tidur. Saudara tahu, saya suka gym ya, olahraga, fitness gitu. Satu waktu saya pernah angkat beban, lalu kemudian saya tidur malam. Dan saya tahu gerakan itu baru bagi saya. Tapi saya nggak terlalu begitu paham tentang itu. Saya nggak terlalu menaruh perhatian. Jadi saya tetap angkat biasa gitu loh. Barbelnya itu saya angkat.
Malam men, saya tidur. Saya sesak napas men. Saya kira saya mau mati men. Gitu. Isi saya sampai panik gitu. Saya bingung, saya bilang, saya bakalan dipanggil nih. Tuhan kalau sudah panggil, ya sudah. Tapi tahu nggak? Itu hati saya bilang begini. Saya tahu itu saya lagi diskusi dengan Tuhan. Saya masih ingat itu dalam kesadaran saya. Tuhan, jangan sekarang. Jangan sekarang. Sebab banyak hal yang saya belum selesaikan. Gitu. Ada banyak hal yang saya bangun. Ada banyak orang yang sedang menunggu pengajaran yang lahir dari hati dan mulut saya. Jangan sekarang Tuhan, jangan sekarang. Tunggu sampai kalau saya sudah Tuhan rasa saya sudah siap, oke, bawa pulang saya. Gitu. Seperti pernah saya katakan buat Bapak Ibu, kalaupun satu waktu Tuhan panggil saya bilang Tuhan saya pengen waktu saya lagi khotbah nih, begitu saya katakan amin, saya berlutut, langsung saya pulang. Saya nggak mau dalam kondisi sakit-sakit, saya nggak mau Tuhan. Saya pengen pulang dalam kondisi fresh, yang masih gagah, mantap. Kalau memang Tuhan sudah bilang, oke saya pulang men. Kalau SK sudah ditandatangani, lu mau bantah apa coba? Gitu. Ini saya bilang, takluk kepada Allah, tunduk kepada perintah. Nah, saudara, mari kita gini. Kita gini, bisa nggak logikanya gini? Kita ibu-ibu, bapak-bapak, jaga makan, ya tak? Jaga makan yang bergizi, makan buah, olahraga, ya tak? Bagus buat fisik tak? Nah, bisa nggak? Seperti Anda jaga makan Anda, demikian juga Anda menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Kalau Anda bisa menjaga makan, berarti Anda bisa jaga hubungan dengan Tuhan dong. Iya dong ya. Harusnya gitu. Kalau saudara bisa jaga makan minum Anda. Oh kata dokter, dengar. Kata dokter saya tidak boleh makan yang berlemak. Bisa kan? Anda bisa taat toh sama dokter. Tapi bisa nggak kalau Tuhan bilang gini, jangan selingkuh. Bisa dong seharusnya. Makanan yang berlemak aja kamu jauhin. Selingkuh harusnya bisa dong. Jangan minum-minum alkohol, narkoba. Seharusnya bisa dong Bapak Ibu. Bisa. Gitu. Bisa. Jangan berjudi. Bisa dong. Artinya gini, kalau Anda bisa menjaga diri, konsumsi makanan sehat, seharusnya hubungan dengan Tuhan bisa. Kenapa? Makanan aja kamu jaga, harusnya hubungan dengan Tuhan kamu jaga. Halo? Nah, Yakobus 4 ayat 7 katakan, tunduklah kepada Allah. Jangan ngomong tentang lawan iblis dulu. Aduh, sabar dulu. Gitu. Kalau kamu sudah tunduk kepada Allah, iblis juga datang mikir 2 kali. Ini nggak bisa, orang ini nggak bisa kita ganggu. Gitu. Itu Pak, saya berharap Bapak Ibu bisa pahami apa yang saya sampaikan hari ini ya. Nah, tugas saya tebarkan jala sebisanya saya. Tugas saya sebarkan jala sebanyak-banyaknya. Saya akan pakai semua sosial media yang saya bisa pakai. Untuk apa? Sebarkan kebenaran kemana-mana. Pada waktunya ketika Tuhan panggil saya, tubuh saya boleh nggak ada di bumi, tapi suara saya masih terus ada di setiap hati. Itu saja. Gitu. Nah, kenalilah firman Tuhan sebagai perisai Anda. Itu sudah. Nah, tugas saya sebarkan jala. Semua jenis ikan masuk di jala saya. Masuk. Ketika saya tebarkan jala, itu semua ikan masuk ke sana. Ada ukuran kecil, ada ikan yang cepat mati, ada ikan masih berontak-berontak begitu. Ya. Nah, masuk semua ke jala. Gitu. Dengar, ada waktunya untuk nelayan memisahkannya. Kapan memisahkannya? Setelah itu ditarik. Lalu kemudian bawa ke darat. Lalu dipisahkan. Nah, tugas kita lemparkan jala sebanyak-banyaknya. Sampaikan firman sebanyak-banyaknya. Tapi Pak Pendeta nggak ada orang dengar. Pusing amat. Tugas Anda adalah
sebarkan. Tebarkan jala. Tapi Pak Pendeta, kalau saya tebarkan jala, ikan kecil, ikan besar, ikan yang tukang berontak masuk semua. Nggak apa-apa. Sampai di darat kamu pisahkan. Nah, berbagai jenis ikan akan masuk ke sana. Akan dipisahkan. Dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Kita orang Kristen pun satu waktu akan dipisahkan. Saudara tahu, panas, dingin. Dan satu ini, suam-suam kuku. Mari belajar sesuatu di tempat ini. Nah lihat, dikatakan begini. Sebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Jangan tahan yang terbaik dari kamu. Jangan tahan potensi terbaik kamu. Kalau kelebihan kamu di posisi sebagai orang pemerintah, sebagai TNI Polri, sebagai pekerja pabrik, sebagai karyawan di restoran, di mana saja, sebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Hiduplah di dalam agenda dan tunduklah kepada Allah. Orang gak suka kamu, itu urusan mereka, urusan kita, lakukan yang benar. Orang gak responi kamu, orang gak respect, jangan terganggu. Jangan terganggu. Stefanus tidak terganggu dengan setiap batu yang datang ke mukanya. Yang dia respect adalah apa? Tuhan berdiri, men. Tuhan berdiri. Apa makna berdiri? Berdiri itu adalah menghormati, respect terhadap apa yang dikerjakan, dilewati oleh Stefanus. Nggak mudah memang Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa hidup tough? Kenali firman. Anda hidup di dalam iman, kebenaran. Miliki kesembuhan batin itu loh. Nah, orang Kristen, dengar. Orang Kristen yang selalu menunggu tidak akan pernah menerima apa-apa yang menjadi milik mereka. Catat itu baik-baik. Jadi kalau pekerjaan kamu cuma menunggu, tidak terjadi apa-apa. Petrus dan teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa. 153 ekor ikan tidak akan datang ke jala mereka. Kalau mereka tidak menjadi pelaksana tugas dari perintahnya atasan. Lemparkan jalamu di sebelah kanan. 153 ekor ikan berlomba-lomba dari seluruh danau itu masuk ke jala Petrus. Apa menjadi alasan kita untuk bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan? Alasannya cuma satu. Karena kita tidak pengen orang datang ke neraka. Kita pengen orang semua datang mengecap kebaikan Tuhan. Itu aja. Orang Kristen, siapapun orang percaya dimanapun, jangan tunggu apa menjadi potensi kamu. Kasih buat Tuhan. Pak Pendeta, saya tidak bisa berkhotbah. Hey, you bisa berdoa. Tapi Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa. Ya Tuhan, kalau sudah tidak bisa berdoa lagi, aduh. Sudah, kalau begitu baca saja. Buka Matius pasal 6 dan 5 itu, baca saja. Gitu. Baca di hadapan Tuhan, itu saja sudah, cukup. Kalau udah Pak Pendeta, saya udah nggak bisa bicara apa-apa, ya sudah pakai membayangkan saja, Tuhan tolong. Semua cara bisa kamu buat. Selama itu menyenangkan Tuhan, lakukan. Hidup oleh iman saat kita menghadapi suatu serangan adalah melakukan dan bergerak maju. Orang yang hidup dengan iman, ketika mereka hadapi serangan kegelapan, serangan intimidasi, agenda mereka cuma dua. Melakukan dan bergerak maju. Jangan diam dan tunggu. Saya mau kasih tahu saudara. Messi, pemain sepak bola dunia, hebat dia. Dia dapat berapa Ballon d'Or itu untuk prestasi pribadinya. Kenapa dia menjadi pemain terbaik? Salah satu adalah dia orang yang tidak suka menunggu bola. Dia cari tempat-tempat yang bisa dia duduki dan mengerjakan hal-hal yang disebut dengan kesempatan. Dia ciptakan kesempatan untuk teman-temannya membuat gol. Apa menjadi... Jangan tunggu, men. Saya suka dan saya senang kalau orang-orang datang tuh dan berkata, Pak Pendeta, saya bisa tolong apa untuk pekerjaan Tuhan? Itu keren.
Jangan duduk diam, duduk tenang di dalam gereja, bikin panas bangku gereja tapi nggak jadi apa-apa. Semua kita ini punya potensi Tuhan. You datang ke gereja buat apa? Cuma datang duduk dengar saja? No, you harus punya kontribusi yang lebih. Efesus 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini maksudnya apa? Aktivitas pelaksana tugas. Harus jelas. Dengar saya kasih tahu, penyucian, dipromosi, diberkati, disembuhkan, itu atas dasar apa? Lakukan. Firman bukan jadi informasi, tapi firman harus menjadi gaya hidup. Anda harus menjadi pelaku. Banyak orang punya pengetahuan, tapi tidak menunjukkan kehidupan yang melakukan. Itu aja. Ini kesempatan untuk kita lakukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Nah, untuk bermain di alam rohani, Anda tidak bisa menggunakan mata jasmani biasa. Saya sering kasih contoh ini, bukan? Lot adalah orang yang bermain di ranah penglihatan jasmani. Dia lihat lembah Yordan hijau membentang, berair, bagus untuk masa depan. Anak cucu bolehlah hidup di sini. Menjanjikan banget ini wilayah. Tapi dia tidak pernah belajar karakteristik dari penduduk wilayah itu. Beberapa tahun kemudian api dan belerang dari langit datang membumi, hanguskan Sodom dan Gomora. Itulah yang saya bilang. Dia luput karena doa Abraham. Nah loh. Hari ini pun saya mau menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang pernah mendoakan saya. Dan saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah mendoakan saya dan istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada mereka. Terima kasih telah mendoakan kami. Sehingga kami bisa menemukan jalan kehidupan dan kebenaran Yesus. Saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah memberikan kontribusi kehidupan kepada saya pribadi. Bahkan saya berterima kasih kepada orang yang pernah melukai saya. Karena dengan Anda melukai saya, hari ini saya bisa jadi seperti hari ini. Saya bersyukur untuk semua orang yang pernah membenci saya. Sebab kebencian mereka telah menjadi berkat bagi saya. Itu sudah. Saulus lihat Stefanus mati. Dan orang-orang melepaskan jubah taruh di depan Saulus. Itu bukti bahwa dia setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi bagaimana Tuhan rubah orang-orang itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda punya masalah. Dengar baik. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Yang perlu kita manusia jaga adalah jaga kehendak, emosi, intelektual, memori. Jaga. Karena semua itu diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Dengar. Semua keamanan itu datang dari dalam. Akan selalu menghasilkan kestabilan di bagian luar. Jadi gini, ketika hatimu baik, keadaan pun kamu melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu saja, saudaraku. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya apa ini? Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Kalau hatimu tunduk kepada Allah, kamu mudah digerakkan. Kamu mudah mengikuti pergerakan agenda serta kepemimpinan Tuhan.
Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Di atas segalanya, jaga hati Anda, karena itu mempengaruhi semua yang Anda lakukan. Jaga dia baik-baik. Berhati-hatilah dengan cara Anda berpikir. Hidup Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Jaga hatimu tetap waspada. Disitulah kehidupan dimulai. Disitulah kehidupan dimulai. Hati-hati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Iblis bergerak dengan cara-cara yang tidak biasa. Iblis bisa datang sebagai orang yang berdasi. Bahkan iblis bisa datang lewat orang pemerintahan. Iblis bisa datang dalam rumahmu berupa suami, istri, anak-anakmu. Dia bisa datang. Seperti tadi saya katakan, jaga hatimu. Tetap waspada. Disitulah kehidupan dimulai. My goodness, keren banget. Kehendak manusia menentukan segala keputusan. Kehendak manusia itu berkuasa. Berkuasa itu. Kita perlu tunduk kepada Allah supaya kehendak kita diarahkan untuk tujuan Tuhan. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan untuk suatu keputusan yang salah. Karena Tuhan sudah ngomong tadi, jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan, hati-hati, be careful. Hati-hati. Karena di situ kehidupanmu dimulai. Dengar baik saudaraku. Saat kehendak manusia dan kehendak Allah menjadi satu, kita tidak terkalahkan. Ya. Di mana contohnya? Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus mengerti banget kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya jauh lebih penting. Dengar baik Bapak Ibu. Pasif dan kelesuan adalah pembunuh utama dalam kehidupan spiritual kita. Banyak orang Kristen punya potensi, tapi mereka hidup di kawasan menunggu. Jangan menunggu bos. Jangan menunggu bergerak maju. Jangan menunggu. Saya kasih contoh tadi. Messi pemain terbaik itu. Dia orang yang tidak tunggu bola. Dia nggak nunggu. Dia jemput bola. Dia kejar. Dia cari posisi yang terbaik. Lalu kemudian ciptakan kesempatan untuk orang lain mencetak gol. Beberapa orang bertanya kepada saya, "Pak Fendi, kenapa kamu suka promosi orang?" Saya bilang, karena saya tidak iri. Karena saya ingin lihat semua orang berhasil. Saya ingin orang semua sukses. Karena saya tidak pernah mendoakan mereka untuk dikutuk. Karena lidah saya tidak terbiasa memiliki sampah. Lidah saya selalu punya kehidupan. Dan saya jaga itu. Karena hati saya, itulah tempat di mana kehidupan saya
diorientasikan untuk melihat orang lain berhasil dan diberkati. Dan ingat baik, kalimat ini jelas Bapak Ibu. Di Hakim-Hakim pasal 13 tentang Simson ini. Kehendak Simson ditekan dan dikacaukan sampai ia menyerah. Siapa yang rayu? Delila. Delila rayu. Yusuf juga dirayu. Tapi dua hal yang berbeda terjadi. Delila goda Simson, Simson patah. Potifar istrinya itu ganggu si Yusuf, Yusuf nggak patah. Dia lari. Tapi istrinya yang patah, istri Potifar yang patah. Kenapa? Kehendak keinginannya tidak terlaksana. Dengar saya kasih tahu. Waktu kehendak kamu masuk kepada kehendak Allah, kamu akan lihat bagaimana kuasa itu membawa kamu pada level yang tidak pernah kamu mimpikan sebelumnya. Yusuf. Apa yang membuat Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya? Yusuf punya mimpi. Itu yang membuat dia berbeda dari banyak orang, dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cuma punya apa? Kualitas iri hati. Tapi Yusuf punya beda. Yusuf punya mimpi. Itu kehendak Allah. Itu saudara. Makanya dalam kisah Yusuf kita nggak pernah dengar dia bilang menggerutu. Ini nggak ada. Ingat ini. Ingat ini. Ini kalimat terakhir saya dari pesan saya ini. Musuh atau iblis ini, ingat baik, kemarin saya katakan iblis diambil dari kata diabolos. Nah, bagi Bapak Ibu yang malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas berdoa, ya toh? Itu diabolos. Berarti kamu pambolos. Kalau Ramon bilang pambolos, ya. Gitu. Suka bolos itu, suka tidak hadir itu. Itu. Diabolos itu. Gitu. Itu diambil dari kata Yunani diabolos, iblis itu. Diabolos. Jadi kalau kamu malas baca Alkitab, waduh. Bolos itu kan tidak hadir ke sekolah toh. Sama kalau kamu malas baca Alkitab ya sama dengan tidak hadir toh. Gitu. Ya kurang lebih begitulah. Nah. Aduh. Nah, ingat ini. Musuh jarang memukul sekali saja. Dengar itu baik-baik. Musuh jarang memukul sekali. Musuh jarang pukul satu kali. Musuh itu dia datang berkali-kali. Yesus dicobai. Yaitu pencobaan di padang gurun. Dicoba pakai ini, dicoba pakai itu, dicoba pakai ini sampai 3 kali. Maka saya bilang, musuh, iblis tidak datang ganggu kamu cuma 1-2 kali. No, berkali-kali. Sama seperti Yusuf toh diganggu sama istri Potifar berkali-kali. Yusuf buka mata, itu perempuan di depan. Yusuf lagi ngepel rumah, itu perempuan di depan dia. Coba lihat. Siapa lagi? Sama Simson. Berkali-kali dirayu. Bukan 1 kali bos. Berkali-kali. Makanya saya mau dengar. Pesan ini dia datang bukan untuk saudara sendiri. Pesan ini dia datang juga untuk saya pribadi. Hati-hati kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena setiap hari kita ini tidak kebal dosa. Kita, hati-hatilah kita ini Bapak Ibu ya. Oke, musuh jarang memukul sekali saja. Dia akan datang berkali-kali bagi Anda. Makanya Alkitab berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mendatangimu anytime toh, di mana ada celah ya dia duduklah. Dia ganggu Anda. Dia akan bilang, aduh ini laki-laki belum bereaksi. Begitu kan? Nah, hati-hati Bapak Ibu, mari kita terus jaga hati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan dan selamat bergabung. Mama Gos Saimima. Salam buat Bapak Cak di rumah. Tuhan memberkati dan selamat bergabung untuk Ibu Charlotte Peter, Bapak Ronald Francois Watimena dan Bapak Isa Kilmanun, Ibu Jane Valeria Wonlele. Tuhan memberkati.
tetap semangat. Dian Vilen, Tuhan berkati dan tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Tuhan memberkati Bapak Yolen Galamika, maju terus. Ibu Harlin Lahinda, Latu Mahina Leksi. Iya. Nah, ingat baik, jangan kasih celak buat iblis. Nah, sebab ingat selalu, kalau dia nggak dapat kamu hari ini, besok dia coba lagi. Kalau dia belum dapat lagi, besok dia coba lagi. Sebagai satu contoh, awal Anda merokok bukan karena dipaksa. Tapi pertama begini, coba kamu bakar rokok ini di pondok sebelah. Kamu rasa gitu. 1-2 kali, akhirnya kamu masuk ke dalam itu. Akhirnya kamu menjadi perokok. Dan saya berharap Bapak Ibu jangan bermain-main dengan api lah, ya. Mari kita hidup benar-benar dengan Tuhan sudah. Sudah waktunya untuk kita mengejar Tuhan. Dalam nama Yesus kita perlu satu kata ini aja, tunduklah. Sama seperti perwira itu di dalam Lukas pasal 7 toh. Bagaimana Tuhan menyembuhkan hambanya itu. Dan hari ini kiranya kita terus tetap setia dengan Tuhan dan maju terus di dalam Tuhan. Dan selamat bergabung Ibu Reni Tangkuman dan Bapak Pendeta Nelwan Tonapa, Tuhan memberkati, dan Ibu Novita Yoris Ruhukail, Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Selalu ingat, Bapak Ibu dengar. Hangus Pak kalau bermain dengan api, ya betul. Dengar saya kasih tahu saudara. Iblis itu, dia tidak datang pukul 1 kali saja. Dia datang berkali-kali. Jadi berhati-hatilah. Mari kita jaga hidup kita baik-baik. Saya di sini pun di Amerika ini, saya harus jaga diri saya baik-baik. Semua kita punya potensi melakukan dosa. Semua kita punya potensi untuk melakukan kejahatan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Mari kita tunduk kepada Allah. Kembali ke Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi. Ya toh? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa iblis belum lahir dari kamu? Karena kamu belum tunduk kepada Allah. Karena kamu belum menyerahkan hidupmu kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari satukan hati kita dan kita terima berkat doa dari tempat ini. Mari Bapak Ibu arahkan tangan saudara dan kita berdoa kepada beberapa ibu-ibu yang pengen punya anak. Ya, mari kita satukan. Dan hari ini kalau ada suami istri yang sedang menyaksikan program ini dan berkata bahwa Tuhan tolong aku pengen punya anak. Oke, letakkan tangan kananmu ke atas perut istrimu. Dan kita doakan dari tempat ini. Dari Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita ke layar komunikasi kita, Facebook ini. Lalu kita berdoa sama-sama. Tuhan, aku perkatakan dalam nama Yesus. Lihat tangan suami-suami yang sedang diletakkan kepada perut istri mereka. Mujizat Tuhan terjadi. Buka rahimmu. Tuhan, percayakan benih itu. Dan aku berkatakan Tuhan, ada kehidupan Tuhan di sana. Ada mujizat di sana. Roh Kudus, terima kasih. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas kebutuhan mereka ini. Tuhan, kami perkatakan, tahun depan kami akan lihat baby itu akan datang dalam keluarga dan rumah tangga kami. Dan hari ini Tuhan, kami perkatakan juga berkat Tuhan kepada beberapa ibu-ibu yang sedang mengalami kanker payudara. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Kansermu pergi dalam nama Yesus. Bahkan aku perkatakan Tuhan kepadamu, ada penyakit polip yang ada di dalam rahim. Kami katakan hari ini,
sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan hari ini aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi atas semua hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini. Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong dan urapi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan dari tempat ini ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Memberkati Ibu Gosai Mima bersama dengan suami dan anak-anak dan cucu. Perlindungan kuasa kekuatan Tuhan, darah-Mu melindungi mereka senantiasa. Tuhan Yesus, tangan yang sama Bapa turun kepada Jolen Galamika, salah satu putra mereka yang akan mau ikut ujian untuk angkatan laut. Tuhan tolong. Intervensi Bapa terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Roh Kudus, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa kami dedikasikan bagimu. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus untuk salah satu tenaga pendidik Ibu Ivon Telusa. Tuhan pakai hambamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai beliau untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan tangan yang sama turun atas Ibu kekasih kami, Ibu Ivin Papilaya, keluarga, suami, anak-anak, dan cucu-cucu. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau datang tepat pada waktunya. Dan aku berdoa juga Tuhan kepada keluarga besar Papilaya. Diberkatilah mereka senantiasa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa turun atas setiap kami sebagai pendengar hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari. Seperti saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa program ini hanya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sebab hari Jumat, Sabtu, Jumat saya kasih off karena itu waktu untuk saya habiskan dengan istri dan anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dengan pelajaran dan pengajaran yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sukses selalu. Selamat buat Oma Ita Cokro. Tuhan memberkati. Aduh, tetap semangat Oma Cokro. Tetap menyala for Tuhan Yesus kyo. Oke, baik. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk Kartika Loanda yang sudah join bersama kita. Ibu Harin Lahinda. Tuhan memberkati. Bapak Yosef Laberi, ya, tetap maju terus di dalam Tuhan. Mama Nanan Lohi, apa kabar sayangku? Diberkati, tetap sehat ya Mama Na. Salam buat suami, salam buat semua yang ada di rumah. Baik, saya mundur diri. Tuhan memberkati. Dan Bapak Jonathan Heriawan, tolong sampaikan salam hormat kami buat Ibu Email yang ada di rumah. Selamat bekerja Bapak Jonathan Heriawan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Salam juga hormat buat Ibu Yohan Samu-Samu dan keluarga yang ada di Ambon ya. Baik. Saya pamit mundur diri. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.